Shalom seluruh jemaat House of Kana di mana saja Anda berada, dan seluruh pemirsa YouTube maupun Facebook yang menyaksikan siaran ibadah online ini. Saya berharap bahwa dalam ibadah kali ini, ibadah doa malam kali ini, kita benar-benar terpenuhi kerinduan kita akan Tuhan. Namanya adalah doa malam. Artinya kita semuanya rindu untuk berdoa, rindu untuk berkata-kata, rindu juga untuk mendengar Dia berkata-kata, sehingga di dalam ibadah ini kita semuanya berkomunikasi dengan Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan diri kita, karena Tuhan ingin berjumpa secara pribadi dalam ibadah ini dengan Anda. Dia akan melihat kebutuhan-kebutuhan Anda. Dia akan melihat apa yang sedang Anda gumuli, dan Dia tidak akan segan-segan, Dia tidak akan menunda-nunda. Waktunya Tuhan pasti tepat bagi Anda dan bagi saya. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah walaupun secara online, tetapi hamba percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Engkau sangat kreatif karena Engkau adalah pencipta segala sesuatu. Kami sebagai gambaran-Mu ada di dalam tangan-Mu. Kau rindu untuk berjumpa dengan kami, walaupun hanya dalam bentuk ibadah online ini. Tetapi kami percaya di dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan pertemuan, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi boleh kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pertolongan-Mu, sehingga pemulihan dari Engkau boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu. Semuanya hanya Engkau, Engkau. Ini segala sesuatunya adalah tentang Engkau. Ibadah kami, doa kami, hidup kami ada tentang Engkau. Kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap meninggikan Engkau. Kami siap menyembah nama-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang rindu, hati yang subur untuk firman-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayar-Mu dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah,
bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan, di mana kembali Kau kumpulkan kami anak-anak-Mu yang ada di Gereja Sofkana untuk bersama belajar kebenaran firman-Mu di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu yang ada pada setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang Kau berikan kepada setiap kami boleh dapat menjadi berkat atas kehidupan kami. Kami hidup di dalamnya dan bertumbuh iman percaya terus hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kembali hanya nama-Mu dipermuliakan di atas segala yang ada. Kami memulai sharing firman-Mu malam hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, nama-Mu kudus ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Perikop orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Di sini adalah Kapernaum ya saudara, di mana Yesus bersama murid-muridnya setelah mengadakan pelayanan keliling di daerah Yerusalem, Israel sekitarnya, kembali dia ke kotanya yaitu Kapernaum. Di ayat 2 dikatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, pada waktu itu, pada saat Yesus di Kapernaum, diceritakan bahwa Yesus sedang berada di rumah dan Yesus sedang mengajar. Di situ hadir beberapa orang Farisi dan ahli Taurat, duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Juga datang dari seluruh daerah desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem untuk mendengar pengajaran Yesus. Mereka berkerumun di rumah di mana Yesus berada, sampai dikatakan tidak ada tempat lagi ya untuk orang-orang dapat memasuki rumah di mana Yesus berada tadi. Orang-orang pada berkerumun rindu untuk mencari Tuhan. Dan di ayat 2 tadi dikatakan, dibawalah kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Memiliki satu pengertian bahwa setiap kita yang mau rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, rintangan atau hambatan apapun yang kita alami di dalam menjalani hidup ini, kita harus memiliki hati yang teguh, ya, semangat yang kuat dan gigih untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Kembali sekalipun masalah begitu banyak, merintangi, halangan begitu banyak dalam kehidupan kita setiap hari ya, tetapi firman Tuhan malam hari ini mengajarkan untuk kita tetap selalu fokus datang hanya kepada Tuhan ya, yang mempunyai kuasa, segala kuasa. Karena kita percaya bahwa Tuhan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi ya. Dan kuasa itu adalah Tuhan sendiri, sehingga sanggup dapat melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan hidup ini, tetap datang hanya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, walaupun hambatan, rintangan begitu banyak ya di hadapan kita, mari kita percaya, fokus hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan segalanya. Terbukti pada saat orang lumpuh yang terbaring tadi di tempat tidur ya, dibawa oleh keempat rekannya datang kepada Yesus ya, sekalipun melalui perjuangan mereka harus melalui atap rumah ya, lonteng ya, karena jalan menuju pintu masuk tadi kan sudah diceritakan penuh sesak dengan manusia. Tetapi mereka berempat bersama orang yang lumpuh itu tidak kehilangan akal, terus berjuang untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Sampai pada titik di mana mereka menurunkan orang lumpuh yang terbaring ini persis di depan kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata apa?
Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni, di ayat 2 tadi. Ya. Terus kita lanjut ke ayat 3, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayat 5, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Terus ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Luar biasa. Di sini Yesus menekankan bahwa dosa manusia itu lebih utama untuk harus diselesaikan dan dibereskan di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun manusia mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit mereka, tetapi kalau dosa tidak diampuni, ya, apakah kita akan selamat? Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup, yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia, setiap dosa kita. Tidak ada yang lain di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa saudara dan saya. Ya. Jadi di sini ditekankan bahwa setelah tadi kita baca ayat-ayat yang ada, Tuhan Yesus menekankan kepada setiap para pengikutnya, juga para ahli Taurat pada saat itu, yang mereka memprotes ya dalam hati bahwa Yesus menghujat Allah, kok bisa mengampuni dosa manusia. Di sini Tuhan katakan dan menyatakan bahwa hanya Dia yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Ya, terlebih setelah dosa-dosa kita diampuni, penyakit kita pun Dia dapat sembuhkan. Ada juga firman-Nya berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Penyakit kita lah ditanggungnya pada saat Dia disalib oleh bilur-bilur Yesus, saudara. Dengan jelas dikatakan bahwa Yesus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Dikatakan lagi di ayat yang ke-7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam hidup ini, saudara dan saya, terlebih pada masa-masa sulit di tahun 2020 ini, dari Januari kemarin terus bergulir sampai Desember ini, berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah saudara terima, saudara dan saya terima. Begitu banyak, saya percaya begitu banyak, tidak terhitung saudara. Terus pertahankan iman saudara, pertahankan iman saudara dan saya, kita saudara, untuk selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terlebih kita akan memasuki tahun 2021 yang belum dapat kita lihat dengan kasat mata jasmani kita. Tapi kalau kita mau menoleh ke belakang saudara, kita lihat begitu banyak pertolongan dari Tuhan atas setiap kita. Bahkan saya percaya setiap hari ada pertolongan yang dari Tuhan, saudara. Masihkah saudara ragu untuk mengikut Yesus? Kembali dikatakan seperti ayat sebelumnya yang tadi saya bacakan, begitu banyak orang rindu mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Ya, saya juga berharap setiap kita mau memiliki kerinduan yang sama untuk mendengar setiap hari pengajaran dari Tuhan Yesus. Melalui apa? Firman-Nya, saudara. Biarlah pengajaran Tuhan dalam kehidupan kita hari ke hari tidak berlalu begitu saja. Tidak jatuh setiap perkataan firman Tuhan, maksud saya, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di semak duri belukar yang terhimpit,
pada akhirnya, melainkan setiap firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan kita dari hari ke hari itu jatuh di tanah hati kita yang subur, saudara. Agar setiap kita memiliki kekuatan senantiasa di dalam Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, tantangan apapun, ya. Setiap hari kita harus berkata bahwa oleh firman-Mu ya Tuhan, hidupku menjadi kuat karena firman-Mu yang menopangku. Oleh firman-Mu Tuhan, hidupku ada harapan, baik hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya di dalam kasih-Mu ya Bapa yang sempurna. Setiap hari kita harus berkata, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan segala penyakitku, baik secara roh, jiwa, tubuh, maupun masalah apapun yang menjadi sakit saudara, ya, termasuk finansial saudara. Saya percaya banyak hari-hari ini orang yang sedang bergumul dengan perekonomian mereka, tetapi pada saat mereka mau datang di bawah kaki Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah berjanji akan mencukupkan akan segalanya. Bahkan saya percaya itu terlalu kecil bagi Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Yang Tuhan rindukan hari-hari ini adalah terus mendekat kepadanya, melekat kepada Tuhan. Dan sampai saudara dan saya dapat berkat mendengar bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita berkata, hanya engkau dan aku, ya, just you and I. Satu perkataan yang sangat manis dengar oleh telinga kita. Tuhan sendiri berkata, just you and I. Percaya saja, pada saat engkau serius mencari aku, Tuhan katakan, aku akan selalu ada bersama-sama dengan engkau. Di setiap langkah saudara dan saya percaya Tuhan selalu ada, saudara. Jangan lagi pernah mengeluh akan hidup ini. Jangan lagi pernah rasa khawatir, takut, cemas, gelisah di dalam jalan hidup ini. Karena saudara memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan segalanya. Firman Tuhan menjelaskan kepada setiap kita, langit, bumi, laut, beserta segala isinya itu ada ciptaannya, saudara. Dan Tuhan, firman Allah yang hidup, Yesus yang kita sembah, itu menopang atas segala yang ada dalam kehidupan ini. Dia yang mengatur setiap seluruh aspek kehidupan ini. Ya. Terlalu besar untuk dimengerti, saudara. Tuhan, saudara dan saya yang kita sembah terlalu besar untuk dipikirkan, ya, karya Tuhan yang luar biasa. Bagian setiap kita adalah hanya percaya, terus mencari wajahnya, melekat dengan dia setiap hari, saudara. Tidak ada yang terlewatkan waktu saudara bersama Tuhan, hanya engkau dan aku, sampai saudara mendengarkan kata manis yang dari surga berkata di setiap hati kita, just you and I. Saya berharap firman Tuhan malam hari ini dapat memberkati setiap kita. Satu pelajaran, orang lumpuh, saudara, bersama keempat rekannya yang memiliki iman teguh dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, datang kepada Tuhan Yesus dengan cara yang begitu sulit. Ada hambatan, rintangan di depan mereka, tapi mereka tidak putus asa karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan lebih dari itu, saudara. Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah aku ampuni. Dengan jelas, sekali lagi saya berkata, setiap dosa kita hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni. Tidak ada yang lain. Datang di bawah kaki Tuhan, mohon pengampunan untuk dosa-dosa yang belum dibereskan. Niscaya, percaya saja, setiap sakit penyakit kita, baik penyakit dalam kelemahan roh,
jiwa dan tubuh, masalah keluarga, masalah keuangan, apapun itu, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Mujizat masih ada sampai detik ini, sampai malam hari ini, bahkan sampai seterusnya, selama-lamanya di dalam kasih Bapa yang sempurna. Saudara dan saya akan terima, bagian kita adalah percaya. Biarlah firman Tuhan dapat menguatkan, memberkati setiap kehidupan kita. Dan selalu saya mau berkata, hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan di atas segala yang ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa jemaat House of Kana penuh kemuliaan Allah Bapa di surga, memasuki tahun 2021 dengan hati yang teguh, berharap penuh hanya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan di dalam janji-janjinya. Ya dan amin atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah berikutnya di Gereja House of Kana bulan Desember yang penuh dengan hikmat dan ceria. Kita rayakan Natal bersama-sama. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita sudah diingatkan kembali bahwa kuasa pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita merupakan harga termahal yang Tuhan sudah lakukan, karena Dia melibatkan dirinya sendiri untuk membayar hidup saya dan hidup Anda semuanya. Sebuah anugerah besar yang boleh kita alami sebagai manusia, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan yang sempurna, yang gak bisa kita pikirkan, gak bisa kita imajinasikan, karena kasih Tuhan tidak ada batasnya. Dan saya percaya kuasa pengampunan di atas semua masalah kita, di atas semua penyakit kita, di atas semua pergumulan hidup kita. Kasih Tuhan mengatasi segala-galanya. Kasih Tuhan tidak dapat kita bandingkan dengan apapun yang bersifat fana. Mari sama-sama dengan kuasa pengampunan Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin mendekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk doa berkat. Tuhan Yesus berkati anak-anakmu. Angkat tangan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terimalah berkat pemulihan dari Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan di mana saja engkau berada. Dan Kau buat kami sadar Tuhan, bahwa di mana saja kami berada, kapan saja, kami selalu Engkau sertai. Engkau selalu melindungi, menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, karir, studi, pendidikan, usaha, pekerjaan di mana saja kami kerjakan, pelayanan kami. Biarlah di mana saja kami berada, pertolongan Tuhan turun atas kami untuk kami salurkan ke orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadilah citra Kristus di dalam hidupmu. Pemulihan citra Kristus terjadi atas hidupmu. Semakin intim, semakin akrab dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa di dalam ibadah online berikutnya.